Terima kasih Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Kami mau menyenangkan Engkau lewat nyanyian hati kami. Kau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini untuk berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Mari sama-sama katakan, Engkau tahu di hatiku, katakan sudah ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini untuk berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini untuk berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini untuk berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Kami datang
hadirat-Mu, rindu menyembah-Mu. Kami bawa hati kami menyembah-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya. Angkat suaramu, angkat hatimu, puji Dia, sembah Dia. Walaupun engkau tak bisa berkata-kata dengan indah, tapi Dia melihat hati yang rindu dan haus akan Dia. Oh, kami bawa hati kami bawa hidup kami di hadirat-Mu, menyembah-Mu Tuhan, merindukan Engkau, bersekutu dengan-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus. Kami mau menyenangkan Engkau, kami mau senangkan hati-Mu, oh Yesus. Rabaya syakata karalara maya nama, kita karalara maya syakabalara maya nama. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini untuk berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini untuk berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkan Tuhan aku menyembah, biarkan Tuhan aku menyembah. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen.
Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Bagaimana kabar saudara? Puji Tuhan ya, semuanya baik karena Allah kita yang kita sembah di dalam Yesus, Allah yang super amat baik. Nah, saudara dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kami ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya rasa ini firman sering kali diberitakan, sering kali diwartakan. Ini kita sadar atau tidak sadar adalah merupakan satu kewajiban bagi orang yang percaya di dalam Tuhan. Perikop firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu mengenai pemberitaan Injil. Kita tahu tanda-tanda akhir zaman makin hari makin jelas. Tidak perlu dimungkiri lagi, waktu juga begitu. Waktu itu sangat cepat sekali, tidak seperti berapa puluh tahun yang lalu. Tambah lama, tambah cepat, tambah singkat. Dan kita tahu bahwa tanda-tanda tanda-tanda ini adalah akhir daripada akhir zaman, ya, di mana Tuhan akan datang kedua kali untuk menyambut orang-orang yang percaya di dalam Tuhan, yang hidupnya sungguh-sungguh melekat dengan Tuhan. Nah, pemberitaan Injil pada pagi hari ini merupakan satu kewajiban bagi saudara dengan saya. Ini satu visi dan misi Allah di dalam kehidupan saudara dan saya. Apa visi dan misi Allah? Yaitu saya akan mengambil di dalam kitab Matius 28 ayat 19 dan 20. Dikatakan demikian, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang kedua, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini sering kali kita abaikan. Padahal ini adalah satu misi dan visi Allah, bagaimana Allah ingin menyelamatkan dunia ini. Sekarang yang menjadi pertanyaan kita sekarang ini, siapa? Siapa yang melakukan ini? Siapa yang akan kerjakan misi dan visi Allah yang begitu proyek yang begitu besar dan luar biasa? Saya jawabannya hanya satu, yaitu jawabannya adalah yang melakukan adalah saudara dan saya. Sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang yang mengerti kebenaran, maka ini harus kita bagikan, beritakan pada banyak orang. Saudara kasih Tuhan, untuk ayat berikutnya akan saya ambil di dalam kitab Roma 10, ya. Bagaimana bisa diberitakan kalau ini ayat Roma 10 ini perlu diungkapkan supaya kita tahu, kita sadar bahwa ini adalah satu tugas bagi saudara saya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Di dalam Roma 10 ayat 13, 14 dan 15 dikatakan demikian. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Barang siapapun juga. Baik orang yang percaya, baik orang yang tidak percaya. Tapi orang itu firman Tuhan katakan siapa yang berseru nama Tuhan itu akan diselamatkan. Ayat yang berikutnya 14 dikatakan, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Tentu percaya, berseru, baru mereka mengenal siapa itu Dia, yaitu Yesus Tuhan kita. Allah kita, juru selamat kita. Di dalam dunia ini banyak sekali, saya katakan kalau sering kali saya khotbah, banyak sekali orang-orang yang ahli di dalam bidangnya masing-masing. Kalau mereka ahli di dalam masak, katakan itu juru masak. Kalau mereka ahli di dalam bahasa, juru bahasa. Kalau mereka ahli di dalam mengemudi, namanya juru mudi. Tapi juru selamat hanya satu pribadi, Yesus Kristus Tuhan kita. Tidak ada nama lain, tidak ada pribadi lain yang dapat menyelamatkan manusia, hanya Dialah. Karena Dia katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun padaku tanpa aku masuk ke dalam kerajaan Allah. Hanya melalui Yesus. Yesus itulah satu-satunya juru selamat manusia. Saudara kasih Tuhan, dikatakan bagaimana mereka bisa dikenal kalau mereka tidak percaya. Nah, bagaimana mereka untuk percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Mendengar tentang Yesus, mendengar tentang juru selamat kita. Kalau tidak ada yang beritakan, lah kembali lagi kepada kita sekarang. Siapa yang memberitakan ini? Kita tidak bisa semua diserahkan oleh pendeta, hamba Tuhan.
penginjil dan sebagainya. Semua orang percaya di dalam Tuhan, yang hidupnya sungguh-sungguh ingin menyenangkan hati Allah. Mari kita lakukan visi dan misi Allah. Kita tahu, kita sadar bahwa tanda-tanda ini makin hari makin jelas. Tanda-tanda ini makin hari makin kita tahu bahwa dunia ini bukan makin baik, tapi dunia ini makin hari makin memburuk. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita dengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Dikatakan bagaimana mereka dapat mendengar kalau tidak percaya. Nah, salah satu tugas saudara dan saya itu memberitakan siapa itu Yesus sebenarnya. Yesus adalah satu-satunya juru selamat manusia. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita lanjutkan ayat berikutnya. Dikatakan bagaimana mereka dapat percaya pada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia. Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya. Kembali lagi, siapa yang memberitakan? Siapa yang mengerti kebenaran? Yang mengerti kebenaran adalah saya dan saudara sebagai pengasih dan penyayang pada Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita sadar, kita harus tahu, kita harus sadar bahwa kita memiliki satu tugas, satu misi yang begitu luar biasa dalam hidup ini, yaitu kita melakukan visi dan misi Allah. Jadikan semua itu muridku, dikatakan. Tuhan akan menyertai kita sampai kesudahan alam. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita lanjutkan ayat yang berikutnya, dikatakan, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus. Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, siapa yang membawa kabar baik ini? Yang membawa kabar baik adalah saudara dan saya. Sebagai anak-anak orang yang percaya di dalam Dia. Sebagai orang-orang yang betul-betul hidupnya benar-benar mau menyenangkan hati Allah dalam hidupnya. Mari kita sama-sama beritakan berita kesukaan, berita yang luar biasa ini. Karena tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan manusia. Hanya pribadi Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara dikasihi Tuhan, kalau salah satu bukti sekarang ini, bahwa itu menjadi tugas saudara dan saya. Kalau saudara ingin buktinya sekarang, bahwa itu adalah merupakan satu tugas bagi kita bersama. Adalah di dalam ayat, di dalam kitab Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Itu jelas sekali dikatakan, merupakan satu tugas bagi kita bersama. Yang menjadi pertanyaan kita saat ini, bagaimana dengan keluarga kita masing-masing? Apakah keluarga kita sudah satu kumpulan, satu grup untuk memiliki kerajaan Allah atau belum? Di mana sekarang ayah kita? Di mana sekarang ibu kita? Di mana kita anak-anak cucu mantu kita semua saat ini? Apakah mereka juga satu iman di dalam Dia atau belum? Kalau belum, adalah tugas saya dan saudara untuk memberitakan bahwa Yesus adalah juru selamat manusia. Saudara kasih Tuhan, kita buka di dalam kitab Yesaya 60, dikatakan, bangkitlah, kata-kata bangkit, bangunlah, bangkitlah, menjadi terang, teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan terbit atasmu. Bangkit, bangun, sudah waktunya untuk kita bangkit memberitakan kebenaran firman Tuhan. Untuk memberitakan bahwa Allah itu Allah yang ajaib dan luar biasa. Itu menjadi tugas kita bersama. Jangan semua diserahkan oleh petugas-petugas atau katakan hamba-hamba Tuhan atau penginjil-penginjil yang lain. Bagaimana dengan dalam kehidupan saudara dan saya? Sudahkah kita jadi berkat bagi keluarga kita? Sudahkah kita jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita? Sudahkah kita jadi berkat bagi kawan-kawan teman-teman kita? Dikatakan, bangkitlah menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kemuliaan Tuhan, kasih karunia Tuhan, itu terbit di dalam kehidupan saya dan saudara. Karena itu Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Hidup itu adalah kesempatan buat kita. Hidup ini kesempatan untuk menyenangkan hati Allah dalam hidupmu. Hidup ini ada kesempatan untuk kita jadi berkat bagi banyak orang. Kalau kita semua sadar, tahu, maka tidak lama lagi Tuhan akan segera datang menjemput kita semua.
Bapak Ibu dikasih Tuhan, dikatakan, sebab terangmu datang kemuliaan Tuhan terbit. Terang yang ada di dalam kehidupan saudara saya sudah ada, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan saudara untuk menjadi terang, jadi garam bagi banyak orang. Banyak orang tidak sadar, banyak orang Kristen tidak sadar, banyak orang percaya tidak sadar bahwa saudara dan saya ini menjadi terang Allah. Karena kemuliaan Tuhan ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara kasih Tuhan, ayat yang kedua dikatakan, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Memang benar. Tadi sudah saya singgung bahwa bumi ini bukan makin hari makin baik, tapi makin hari makin memburuk dan memburuk. Dan akibatnya, ya kita tahu semua. Semuanya guncang. Semuanya diguncangkan semua. Tapi bagi orang yang hidupnya menyenangkan hati Allah, tidak tergoncangkan. Anak cucu mantu semua dipelihara oleh Tuhan. Mari kita laksanakan bersama. Apa yang tugas saudara dan saya. Tidak semua orang harus menjadi penginjil. Tidak semua orang harus jadi gembala. Tidak semua orang menjadi menjadi satu pemimpin pujian dan sebagainya. Mari kita lakukan sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan di dalam hidup saya dan saudara. Sehingga hidupmu ini benar-benar boleh menyenangkan dan menyukakan hati Bapa. Bapak, saudara dikasih Tuhan, dikatakan, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Itu memang benar. Tadi sudah saya katakan berkali-kali, bumi ini bukan makin membaik, tapi bumi ini makin lama makin memburuk. Dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Karena itu sudah tadi saya katakan, ayo Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mari saudara, mari kita sama-sama bangkit untuk memberitakan bahwa Allah yang kita sembah di dalam Yesus, Allah yang ajaib dan luar biasa. Allah yang menyelamatkan semua umat manusia. Sebab keselamatan ini tidak ada di dalam siapapun, hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Di dalam Yesus ada kelegaan. Di dalam Yesus ada jalan keluar. Di dalam Yesus ada sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Karena itu mari kita camkanlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita harus sadar, kita harus tahu apa menjadi tugas saudara saya pada pagi hari ini. Firman sudah saya sampaikan. Tidak saya perpanjang firman Tuhan pada pagi ini. Tapi firman ini benar-benar menggugah untuk hidup saudara dan saya untuk bangkit. Bangkit. Karena terang yang ada di dalammu sudah ada dan terbit atasmu. Kemuliaan Tuhan ada di dalam hidupmu. Karena itu kita lakukan firman Tuhan dalam hidup ini supaya kita benar-benar berkenan dalam Tuhan dan menyenangkan hati Allah. Saudara dikasih Tuhan, mari. Saudara dikasih Tuhan, kita tahu sekarang. Hidup ini tadi saya katakan kesempatan. Hidup manusia ini kesempatan. Kita tidak tahu hari hanya kapan. Seringkali saya katakan kalau lahir kita bisa diprediksi. Mungkin tanggalnya, tahunnya, jamnya pun masih bisa diatur. Tetapi hal panggilan, hal kematian itu rahasia Allah. Karena itu mari kita berusaha semaksimal mungkin untuk kita bisa menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan pada pagi ini menggugah di dalam kehidupan kami semua. Untuk kita sadar, kita bangkit menjadi terang dan garam. Menjadi berkat bagi Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Urapi bagi kami semua, dari para pendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar firman yang hamba sampaikan boleh mengenal di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Bukan saja pendengar, tapi kami boleh jadi berkat bagi banyak orang. Karena terang yang ada dalam hidup ini sudah ada di dalam hidup kami. Kemuliaan Tuhan sudah ada terbit atas kami. Terima kasih Roh Kudus untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Biar firman-Mu ini benar-benar menggugah di dalam hidup kami. Untuk menjadi kami pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allahku yang ajaib. Karena itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Tuhan berfirman. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyerahkan wajahnya pada memberikan kasih karunia dalam hidupmu. Tuhan menghadapkan wajah memberikan damai sejahtera dalam hidupmu. Mulai pagi hari ini sampai Yesus datang menjemput kami semua. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.